Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari. Alhamdulillah tadi break menuju sesi kedua. Turun minum tadi kita diisi dengan acara kegiatan yang sering diadakan di Panti Asuhan ini. Jadi ada beberapa donatur datang dan kemudian memberikan donasi berupa barang-barang yang dibutuhkan adik-adik. Ya alhamdulillah, semoga kejadian seperti ini bisa dilakukan tiap hari agar kelangsungan pantai ini bisa tetap berjalan. Oke dulur, kembali lagi ke pokok bahasan yang mau kita bahas tadi ya. Nah ini kan dari kita, kalau kita ngobrol ya, wis cangkrokane arek-arek kan toko wis coba panti, cuman lek ono ini mensewu saya dalam arti saya kasih kata dalam kurung cuman datang ke panti asuhan menyerahkan bantuan segala macam. Nah ketika akan membentuk panti asuhan kan sudah satu terobosan besar, satu lompatan besar. Nah kemudian di sini kan kalau kita ngomong hal-hal yang bersifat organisasi kan mau tidak mau ada segala macam apa seperti akta notaris segala macam. Nah ini bagaimana prosesnya teman-teman ini ketika berawal dari sekumpulan orang-orang dalam tanda kutip orang-orang biasa aja yang luar biasa, kemudian harus menjalankan running this place, menjalankan tempat ini sebagaimana panti asuhan yang proper, yang layak. Itu apakah basicnya tuh ada dulu kita di komunitas Sebuah Panti ini SKJ ini ada yang memang punya background tersebut terus dijadikan pengurus segala macam, atau benar-benar learning by doing, mulai dari nol terus harus apakah harus mengajak orang luar yang bukan bonek atau bukan komunitas untuk ikut membangun panti asuhan ini dari awal? Mungkin bisa dijelaskan ya. Pembelajarannya kita belajarnya learning itu ya tadi itu memang kita di kata nekat ya. Kemudian tapi kalau ketika menginjak urusan hukum kita harus benar-benar jangan sampai salah jalan. Akhirnya kita gandeng seorang kebetulan di teman kita yang kenal sama notaris, pengacara, jadi ya kita minta bantuan beliaunya. Memang itu tadi bonek ini kan seksi kalau di mata banyak orang-orang yang istilahnya itu punya base orang bisnismen, lawyer atau apa, wah jadi pengacara ini bon asik ini kan gitu. Akhirnya beliaunya bantu kita juga ya. Kalau untuk urusan hukum kita tetap mengedepankan yang on the track dalam sesuai prosedur. Iya betul. Terus untuk dari teman-teman ya pokoknya kita cuma learning aja, belajar. Hari ini berjalan sudah berganti beberapa pengurus, memang harus ada kepengurusan Yayasan Wani Sebuah Panti sebagai tongkat estafet kedepannya gitu. Oke, dari 2018 sampai sekarang ini kepengurusannya sudah berapa kali berganti ya? Sejauh yang saya tahu ini sudah 4 kali ya kita. 4 kali ya. 4 kali betul. Tapi nilai-nilainya tetap dipertahankan. Ya betul. Sebenarnya kan kalau kepengurusan itu kan untuk secara hukum itu kan memang 5 tahun sekali. Cuman kan kita istilahnya ini kadang di tengah jalan ada teman kita yang menikah, kemudian bekerja, akhirnya mengundurkan diri, ganti lagi pengurus, bentuk lagi pengurus, seperti itu. Kalau misalkan secara kaliber on the track, dia tadi 5 tahun sekali. Soalnya, mengundurkan diri kok tepat aja, Tri. Mungkin memberikan kesempatan orang yang lain. Ya, boleh. Dan itu jargon. Sebab mundur adalah sebuah pengkhianatan. Iya, mundur adalah sebuah pengkhianatan. Memberikan kesempatan. Tidak ada kata mengundur. Iya. Memberikan kesempatan yang lain. Bagus sekali. Iya, benar. Betul. Terus ini, Tri. Kita ngomong keberlangsungan panti ini. Untuk saat ini, pemasukan Indonesia ceritakan hal yang bisa diceritakan untuk publik ketahui pemasukannya itu dari mana, siapa saja
dan kemudian pos-pos anggaran buat pengeluaran itu apa saja, terus mungkin yang ada di sini berapa anak, yang mungkin juga take care juga adik-adik di militer yang tidak mungkin di sini, itu mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail lagi. Jadi untuk yang ini saat ini alhamdulillah sudah 8 ya. Sudah 8. Sorry, kalau kita ngomong secara fisik bangunan panti asuhan Bonek ini, kira-kira maksimal bisa menampung, katakanlah ada berapa adik, berapa orang bisa ada di sini? 10. Insya Allah kalau untuk udah 20 ya, maksimal 20. Berarti kalau nanti sampai ada 30 orang atau lebih, insya Allah akan tambah tingkatnya. Betul sekali, dan insya Allah kita berdoa bersama untuk beliaunya Pak Eko. Memang sudah ada niatan untuk mewakafkan tanah yang di sebelah ini. Iya, sebelah. Jadi ya. kita bisa misah antara putra dan putri, cowok cewek, tidak satu gedung, jadi 2 gedung. Amin. Insya Allah. Gitu. Ya. Kemudian juga untuk yang tadi apa yang dibilang apa tadi, selain pemasukannya itu juga dari awal dulu kita alhamdulillah ya bisa menginjak angka 1 M ke atas ya. Kemudian untuk biaya pembangunan hingga berjalannya untuk kebutuhan panti, untuk gaji karyawan, kita memang juga punya karyawan ya, pengasuh, kemudian admin panti, kemudian kita juga menggaji guru dari luar, les privat. Nah, les privat baik itu pengetahuan umum maupun bahasa Inggris. Alhamdulillah kita bisa berjalan seperti itu, karena kita tetap mengedepankan ilmu pengetahuan dan adik kita buat anak-anak panti yang ada di sini. Kemudian kita ini agak downnya itu pada waktu COVID, ketika para donaturnya itu memang kalau COVID kan sudah habis apa namanya ya, lost job ya. Jadi langsung down. Kita sampai akhirnya itu pernah, kalau dengan hitungan ya, dalam kalkulasi ya, jadi kita misalkan Oktober, sekian juta, waduh ini kalau nggak ada pemasukan sama sekali, Februari 2025 tinggal 5 juta ini, ya apa ini? 2025 kalau kita kan penghitungan matematika, kalau misalkan donatur loss nih, kemudian hitungannya seperti itu. Tapi alhamdulillah baik lagi ketika Ramadan. Apa itu? Ramadan kemarin, dan kebetulan ini kita ngomong sosial ya. Nah, ada supporter tetangga yang kesini, kemudian memberikan donasi, alhamdulillah mulai naik juga. Saya sangat salut sekali buat relawan-relawan yang sudah berkorban tenaga, pikiran, materi untuk adik-adik dan untuk kehidupan di Yayasan Wani Soko Panti. Saya sampai nangis sampai itu. Saya benar-benar nangis. Kemarin ya kok arah-arah itu yo duwe bojo yo duwe kerja. Kemudian masih mau memberikan tenaga dan pikirannya untuk adik-adik panti. Saya malam itu sampai nangis betul-betul. Ya Allah, dan yang sekian tinggal sekian, alhamdulillah mulai najak lagi. Dan itu memang imbas dari COVID sangat terasa sekali itu COVID itu. Alhamdulillah dimulai dari donasi dari sponsor terangkat, kemudian teman-teman komunitas Bonek sudah mulai datang ke sini ulang tahun seperti sebelum COVID, pasti di sini kembali ke sini, dan juga alhamdulillah terima kasih sangat saya ucapkan kepada para donatur yang mengatasnamakan hamba Allah yang memberikan donasinya transfer ke rekening Yayasan Wani Soko Panti. Akhirnya saya sedikit bisa bernafas lega gitu, karena kebetulan tuh teman-teman relawan di sini itu tidak hanya asli Sidoarjo, Kak Tulus. Iya, ini menarik ini. Ya, ada Kediri, Bonek Kediri, Ngawi, Lungagung, Galek. Bahkan saya sendiri, saya bukan asli Sidoarjo, saya bukan asli Surabaya, saya dicek awalnya ini karena memang saya lahir di Jakarta, serius. Cuman di sekampung ini yang semuanya dicek, saya sampai heran
yang saya lihat kok mesti Persebaya. Jakarta mana Mas? Saya Jakarta Timur. Jakarta. Depannya velodrome, balap sepeda, ada velodrome itu pinggir jalan raya rumah saya. Oh mangkane, aku ngene iki. Apa Cak Tri iki gak asli. Anu gak asli wong kene soalnya apa? Lek wong kene lek ngomong Sidoarjo iki, Darjo. Orang Jawa ngomong Sidoarjo. Lek kene asli Darjo. Jadi saya mulai di Jakarta itu sudah suka dulu yang mitra sama Persebaya. Almarhum bapak saya itu lihat itu. Kemudian saya akhirnya pindah ke sini karena almarhum bapak pindah tugas ke sini. Begitu kita menginjakkan kaki di Sidoarjo, itu saya diajak nonton yang mitra lawan Arsenal gitu. 83. Betul sekali. Itu pas bulan puasa itu. Iya, panas-panas saya. Panas-panas. Betul lah. Sampai akhirnya menikah, dapat orang Kediri, tapi gara-gara saya punya jargon memang. Saya punya jargon waktu itu, cintaku pada Persebaya itu pada istriku tak sebesar cintaku pada Persebaya. Tapi ya imbasnya, angel itu imbasnya itu saya jadi si tereng ya, jadi ya emang itu Persebaya ini saya waktu itu kebetulan pada waktu dimatikan juga teman-teman relawan ketika Persebaya dimatikan waktu itu kan ya apa cak juga ya kita ikut sosial itu kebetulan aku bijak dari SKJ Ais Melo Ai. Itu tadi kembali di awal yang tadi ikut bagi takjil, kemudian dari ke panti sampai akhirnya saya yang mungkin berkah dari situ bisa akhirnya dapat pekerjaan kembali. Sempat nganggur, lost job, tidak ada pemasukan sama sekali. Berkah dari Sopo Panti akhirnya saya bisa kembali dapat bekerja, alhamdulillah. Itu juga ketika saya merasakan istilahnya itu susahnya ya mendapatkan income. Ketika saya curahkan pikiran tenaga untuk panti asuhan bonek, nggak berapa lama, hanya 3 minggu itu job banyak. Alhamdulillah akhirnya bisa bawa sekolah anak-anak saya, bisa kasih uang jajan, saya sendiri bisa ngajak teman-teman ngopi lagi gitu. Alhamdulillah itu. Oke Cak Tri, ini tadi mungkin belum dijelaskan secara lebih detail. Kalau kita ngomong sekarang ini kok panti asuhan bonek sekarang ini berapa orang yang terlibat di dalamnya? Mulai pengurus atau sekarang anak-anaknya ada berapa sih tadi? 8 ya. Oke, terus yang mungkin itu ya. Kalau yang tidak mungkin ada yang non mukim ya. Ya, tetap untuk non mukim untuk saat ini memang untuk karena keterbatasan dana kita hanya mengundang adik-adik yang non mukim itu ketika ada agenda di sini. Ada acara ya. Ya, tetap untuk rezeki untuk adik-adik insya Allah kali terus kalau di sini sering ada acara. Itu. Nah, kemudian berapa orang yang running this place menjalankan tempat ini? Iya. Mungkin ketua harian atau iya. apa? Untuk ketua yayasan, wakil ketua yayasan, ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Jadi 6 untuk yang di yayasan, kemudian untuk pengurus harian panti hampir semua terlibat. Itu sekitar 25. Iya, yang aktif gitu ya. Itu termasuk relawan? Iya, termasuk relawan. Relawan ini dapat honor nggak? Insya Allah tidak. Woi, tepuk tangan untuk relawan kita. Honornya langsung setting pengaran gitu. Itu dijelaskan itu. Iya, kalau untuk saat ini kan kepengurus harian memang kan kasih tahun. Cuma adanya relawan ya, sekitar 25 ini yang running, kadang 15. Tapi yang aktif ini saya hitung sekitar 25. Kalau ada ini agak kedewan gitu. Ya jadi bayarannya oleh dulu jalur Agus Siap. Gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ya mungkin. Wah, kenapa nanti kok tujuan di daerah arek itu oleh jabaran ini. Alhamdulillah itu adalah doa yang baik buat saya sama teman-teman semua. Karena lillahi ta'ala kita di sini benar-benar mencintai adik-adik panti, menyayangi panti asuhan yang membawa nama bonek. Nah, itu juga. Ya, jadi itu mungkin yang harus digarisbawahi Cak Tri ya, bahwa
apapun yang dilakukan, apapun sepak terjangnya panti asuhan ini akan menjadi akan berdampak pada keluarga besar bonek, karena memang membawa nama besar ini, Bos. Jadi itu tanggungannya lebih daripada sekedar panti asuhan. Itu mungkin yang kita juga mau titipkan bahwa tempat ini memberikan banyak kebanggaan bagi kami sebagai supporter Persebaya bahwa Bonek bisa. Akan tapi di satu sisi tempat ini juga harus benar-benar nyengkuyung dengan benar karena menggunakan nama Bonek itu. Insya Allah tetap di jalan yang semestinya. Kalau kita doakan bersama semoga tetap di jalan yang sesuai koridor itu nanti. Nah ini masalah juga kita punya ini enggak, Panti Asuhan Bonek punya media sosial enggak, orang bisa berinteraksi itu? Alhamdulillah punya kita IG sama TikTok kita punya. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa itu saya langsung bilang ke admin, tolong ini di-share, tolong ini di-share. Alhamdulillah banyak membantu juga gitu. Mereka-mereka yang tidak tahu tah di Sidoarjo ini Panti Asuhan Bonek itu gara-gara IG kita postingan di media sosial, juga teman-teman seperti Tony Ropili kita yang sering banget ada kegiatan di sini terbantu juga itu. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah ini jadi mungkin sebelum kita tutup ini mungkin ini sebelah kita ada Bung Tony ini mungkin bisa saya sedikit Bung mau ditanya. Iya, jadi saya masih ingat itu dulu awal-awal waktu kesini sama teman-teman admin tuh saya sempat viral gara-gara saya bikin pernyataan tuh gini, Bonek sama Persebaya itu seperti dua mata pisau. Itu omongan itu ada di sini dan itu viral saya. Ketika Persebaya tidak membanggakan, Bonek yang membanggakan. Ketika Bonek yang tidak membanggakan, Persebaya yang membanggakan. Ya kan? Nah, sama seperti yang saya bilang kata-kata hari ini. Jika hari ini Persebaya ditolak oleh ASEAN, supporter yang akan mewarnai perjalanan Persebaya mendunia melalui Panti Asuhan Bonek ini, gitu kan? Kita kalah di ASEAN, kita kalah. Entah karena apa, kita hari ini kita ditolak, tidak bisa bermain di ASEAN. Cita-cita kepingin untuk bisa menghadirkan pemain Buriram FC sambang ke sini, cita-cita JTB bisa sambang ke sini, musnah, nggak apa-apa. Tapi dengan kita berbangga memiliki Panti Asuhan Bonek ini, saya akan mendunia. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bung. Nah, sampai lupa Cak. Ini tadi kan saya sempat lihat ini ada beberapa ini merchandising. Iya betul. Bonek ini produksi sendiri dari teman-teman relawan. Nah, jadi bisa mendapatkan dana dari donatur juga agenda di sini. Kita juga menjual merchandise ini untuk site pemasukan revenue-nya gitu. Sampai sejauh ini sudah produksi apa aja? Dulu kita kaos dulu, kemudian payung, topi, kemudian muk ya. Terus sama gantungan Gucci atau untuk ID card gitu ya. Oke. Alhamdulillah itu memang ide dari teman-teman semua. Kalau ini merchandising ini bisa pembelian online atau langsung ke panti? Online bisa, tapi lebih banyak yang berkunjung di sini ketika ada agenda beli gitu. Tapi kalau kita kirim justru media saya ya kembali ke sosial. Banyak dari supporter sebelah itu pesan ke kita via online. Oke. Itu. Nah, itu loh. Sebelah itu siapa? 80 meter dari Surabaya. 80 km ya dari Surabaya. Arena. Kelihatan. Oke. Nah, kelas jangkar ya. Ini juga Sidoarjo kan. Tapi kalau bisa ke sosial kita kan mengesampingkan hal seperti itu. Ya alhamdulillah mereka banyak juga yang karena ya memang kemanusiaan itu tidak mengenal warna. Betul. Oke Jatri, ini yang terakhir nih. Untuk orang awam kalau kepingin berinteraksi, kepingin ada acara di sini atau berdonasi ini, berhubung kontak siapa ya? Ada apa langsung ke akun IG atau mungkin ada nomor telepon yang bisa di-share? Itu lebih banyak memang dari postingan teman-teman di WA, ya. WhatsApp itu, kemudian di IG, kemudian
mereka melihat ada logo panti dan di bawahnya ada nomor rekeningnya yayasan, itu lebih banyak di situ. Kalau yang istilah kontak itu hotline itu nomor nggak ada. Kalau hotline-nya kayaknya nggak ada ya, kita ngandelin dari adminnya ya, dari admin. Jadi admin dulu terus baru kontak. Kalau yang non supporter lebih banyak karena kita gumbul gitu, kayak teman sekolah, alumni sekolah, teman kuliah atau teman kerja. Ya Cak, aku pengen nyambung, pengen nyumbang nanggone panti. Yang caranya, itu loh rekening yayasan panti. Itu dari situ biasanya cari konektivitas teman-teman. Kalau dari, tapi lebih banyak dari sosmed memang. Sangat-sangat banyak ininya, dapatnya. Oke, siap. Oke, Dulur, mungkin ini sebelum kita akhiri kita buka sesi terakhir ya, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang panti Asuhan Bonek ini, karena mau tidak mau ya ada tanggung jawab kita bersama. API Panti, insya Allah kita kecipratan merasa senang. LE Panti kita juga ikut merasakan hal-hal yang nggak enak. Karena apa? Karena mau sore bonek sak mono sak mini kayak awal dewi kayak esok bareng-bareng support. Itu dulu. Mungkin yang mau ditanyakan, monggo audiens yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Cak, pertanyaan saya ini aja sih, simpel. Kalau ketika nobar, ini adik-adik ini diajarin change juga apa enggak? Seperti itu. Terus kemudian keseruan nobar di sini itu seperti apa? Seperti aja saya pengen tahu. Karena kan kita kan sebenarnya bonek ya kata bonek, pasti mendukung kebanyakannya Persebaya Surabaya seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Wadi. Ya, kalau pas nobar di sini kebetulan adik-adik untuk change hafal. Ya terutama yang cowok-cowok kayak Alif, adik Rehan, adik Levi sama Pablo. Jadi kalau Persebaya main kita kebetulan di sini ngechange bisa. Ya, sampai sekarang pun sebenarnya ada permintaan ya, barangkali Cak Tulus bisa menjembatani. Om Tri, kapan kita bisa nonton di GBT? Itu. Ya, itu nanti langsung ini nanti disampaikan ke beliau-beliaunya yang berkompeten di bidangnya. Itu. Jadi ingin ngerasain secara langsung gemuruh di Stadion Gelora Bung Tomo. Oke. Nah, ini masalah nonton di GBT. Saya ada flyernya itu acara ini. Ini kan duduk di namanya tribun. Ya. Tapi itu pas sesudah pertandingan atau pas selama pertandingan? Selama pertandingan. Nah, itu juga dikritik, itu harusnya nggak boleh duduk di situ itu. Ini bonek panti harus memberi bagus dong. Oh, kalau pas foto ya, itu kita emang berdiri pas jam istirahat. Oh, jam istirahat. Bapak bersama. Tidak mengganggu. Selama pertandingan kita duduk di kursi. Oke. Tertib. Ya, tertib ya, Dulur. Jadi gitu, Dulur. Jadi kalau kita flashback dari pembicaraan awal tadi itu seperti support dari manajemen ya, Cak Tri ya. Itu alhamdulillah tidak mengurangi independensi Panti Asuhan Bonek sebagai sebuah yayasan dan sebagainya. Nah, bentuk mungkin bisa diceritakan bentuk supportnya ini apakah berkelanjutan kontinu atau ada momen-momen tertentu, mungkin bisa diceritakan. Untuk bentuk dari kepedulian dari manajemen Persebaya itu memang dari di awal tadi saya bilang pada waktu momen-momen tertentu memang pasti itu juga pasti. Kalau untuk yang istilahnya support, kalau dulu dibilang bulanan ya atau semesteran, itu pasti hubungi kita dulu. Nah, kita dihubungi dulu, Cak, ada apa di Panti, ada kegiatan apa di Panti, kabar-kabari ya, kita pasti support. Seperti itu. Alhamdulillah. Yeah. Oke, terima kasih. Manajemen Persebaya ya. Jadi memang satu kesatuan antara supporter dan timnya. Oke, Dulur. Jadi mungkin itu yang bisa kita obrolkan malam ini. Ada hal penting yang bisa kita jadikan pelajaran. Mungkin berkaca dari obrolannya Cak Tri tadi, bahwa kata-kata itu juga merupakan doa. Jadi kita lebih berhati-hati lagi, kita tidak mengatakan sesuatu, apa yang kita pikirkan akan mengejawanta menjadi apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan akan bertransformasi menjadi apa yang kita lakukan. Betul. Apa yang kita lakukan ini akan membuat kita menjadi terbiasa dengan kelakuan itu, perbuatan itu.
Jadi memang kalau memang mau merubah atau menuju yang lebih baik seperti yang selama ini kita obrolkan bahwa bonek tidak perlu bersaing dengan siapapun, cuma bonek memang harus selalu lebih baik dari hari kemarin. Itu mungkin dulur yang bisa saya share. Semoga pertemuan malam ini membawa manfaat buat saya pribadi dan juga semua yang hadir di sini dan juga ikut menonton. Semoga hal-hal yang baik ini terus berlanjutan dan tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman di daerah lain sana, mungkin katakanlah bonek Jogja atau bonek Jakarta segala macam, bisa mengikuti jejak yang sama walaupun tidak di bidang pantai asuhan dan segala macam. Kita semuanya akan support dalam keluarga besar bonek. Jadi buat dulur-dulur bonek sak jagat raya ya, bonekmu ojo sampai ngelalekno adik-adik nang panti asuhan bonek. Wani kediri, wani berbagi, wani sopo panti. Salam satu dari wani. Ini Pak Eko ini yang alhamdulillah beliaunya yang memakafkan tanahnya untuk didirikan panti asuhan bonek. Baik, saya lanjut. Jadi sebagai pengurus baru kita punya program kerja, ada tulisnya Pak Eko. Dalam jangka pendek ini kita harus membereskan data untuk 3 adik, Alif, kemudian Rehan, sama satu lagi ya Zara. Nah ini memang belum masuk kakak. Nah belum masuk kakak karena kan si adik Alif ini juga sudah naik ke kelas 6, sementara itu kan SMP, dan itu harus punya data lengkap untuk bisa masuk ke SMP. Nah, itu PR kita pengurus baru. Itu jangka pendeknya itu yang harus kita selesaikan dulu, punyanya adik Alif. Kalau untuk jangka panjangnya kita punya semesteran, jadi 6 bulan sekali nanti kita akan ada general meeting namanya, jadi semua bisa hadir. Kita menjalankan program kedepannya ini adalah yang paling urgent ini adalah menata kembali. Jadi kan kita kan setelah COVID itu kan kita seperti ya melaku ya geremet di banternya ya kayak gendol tonton anak keger. Nah, kebetulan ini kan sudah masa COVID yang kemarin sudah lewat, kita punya program bagaimana caranya untuk mendatangkan donatur ke sini, bagaimana caranya menggugah teman-teman terutama bonek ya untuk lebih peduli lagi kepada panti asuhan bonek itu. Jadi bagi dulur yang mungkin Anda sekarang ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, diberikan usaha yang lancar, dilancarkan oleh Allah, jangan lupa ini tolong bantu donasinya ke nomor di bawah ini ya, gitu tak dulu. Nah ini dulur closing statement ini mungkin dari Pak Eko ini, apa yang bisa diobrolkan atau sepatah 2 kata tentang panti asuhan bonek ini, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'du. Bagi saya pokoknya panti ini semakin dikenal dan juga semakin maju. Jadi seperti ya dikatakan syariatnya itu kan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi itu saja singkat, yang jelas semua keterbatasan dari kepengurusan yang lama mungkin ya itu dijadikan pelajaran. Nantinya kedepannya misalkan stagnan kayak dulu itu sudah suatu kemunduran, jadi tetap harus selangkah lebih maju. Kalau bisa mungkin 2 langkah 3 langkah, kenapa enggak? Oke. Jadi itu saja dari saya. Semoga panti asuhan bonek ini semakin dikenal dan semakin maju dalam hal apa? Dalam hal membimbing anak yang ada di dalam panti ini.
Jadi anak yang ada di dalam panti ini sesuai dengan cita-citanya yang dulu, dimuliakan dalam artian segala kebutuhannya terpenuhi dan tidak pernah kita melalaikan walaupun sedetik pun, karena mereka berada di tanggung jawab kita ketika berada di dalam panti ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, terima kasih semuanya. Ini monggo. Ngomong apa berdua ini ada di depan ya. Saya pernah dengar dari Cak Eko itu, arek-arek wis gede, ono lanang ono wedok, tak gawe panti anyar ah. Nah, iki ono wonge. Monggo komennya Cak Eko. Oke. Jadi suatu apa ya? Alhamdulillah ya. Ini juga bukan suatu kebetulan atau yang bagaimana juga, karena saya juga memikirkan panti anak-anak ini ke depan. Jadi setelah panti ini terdaftar di di dinas sosial, nah, itu kan ada perkumpulan itu. Karena apa sih, awalnya kita dulu membuat panti jadi seorang bonek yang mungkin dalam hal sosial ataupun dalam hal untuk kepengurusan panti jadi kurang maksimal ya, karena awak dewe podo boneke, sehingga waktu ada di dinas sosial itu berkumpul dengan panti-panti yang lain tuh, saya ini kepikiran arek-arek itu gede, lanang wedok, dan di panti-panti lain itu tidak ada. Panti ini yang anak-anaknya semakin dewasa terus jadi satu-satu panti ini tidak ada. Itu saya terus kepikiran, ya apa ini seperti itu. Mungkin nantinya episode kedua mungkin tanah yang sebelah panti ini mungkin bisa nantinya, kalau memang ada rezeki atau apa, dibangun panti asuhan perempuan atau yang laki gitu, terserah yang mana yang gitu. Kalau dari sejarah mungkin sejarah dulu ya, jadi ini panti mungkin cewek, mungkin yang nanti sebelah itu bisa untuk cowok. Jadi harapan saya itu nanti di sebelah itu juga saya pakai usaha, terus saya bangunkan lagi sehingga nanti besar kan itu nantinya bisa untuk pakai musola atau yang bagaimana, terus yang cewek yang di aula atas itu bisa untuk tambah kamar lagi, jadi asrama putra dan asrama putri gitu. Mugi-mugi mawon nantinya bisa terlaksana ya atas izin Allah ya. Amin. Jadi mugi-mugi jadi para donatur mungkin wacana itu ke depan. Nah, monggo nantinya bisa kita bicarakan bersama, karena memang ini dikatakan mendesak ya, sudah kelas 5, kelas 6, terus yang SD aja sekarang kelas 4, kelas 5 sudah dapat. Anak sekarang kan fenomena seperti itu, jadi SD kelas 4, kelas 5 kayak si Naja itu kan sudah dapat bulanan. Nah itu ya nantinya mohonlah, memang tidak sedikit biaya kalau untuk membuat panti ya, tapi mudah-mudahan mawon jadi panti kita sama dengan panti-panti yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi ada panti asuhan laki-laki dan ada panti asuhan perempuan. Ngoten mawon, ya Mas Didi. Ya, amin. Ya, seperti yang tadi saya bilang Pak Eko, insya Allah ketika kapasitas tempat ini cuma 20, kemudian ada 30 orang yang membutuhkan, pasti akan diberikan jalan untuk memperbesar panti ini. Seperti itu mungkin teorinya ya Pak Eko ya, karena tidak mungkin kita diberi beban yang melebihi kemampuan kita. Mungkin seperti itu, Lur. Semoga pertemuan kali ini juga membawa manfaat buat semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan buat keluarga besar Bonek, donatur yang selalu menyisikan rezekinya buat keberlangsungan panti asuhan Bonek ini, dan semua yang ikut mendoakan panti ini agar tetap ada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nabi.